Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai DPG dan jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ustaz SPDI, NIM 20220220926. Saya guru Al-Quran Hadis di Madrasah Swasta Kudabadin, Kecamatan Tantangan, Kabupaten Aceh Perdaya. Sekaligus saya sebagai mahasiswa DPG Al-Quran Hadis dalam jabatan angkatan 3 tahun 2022 di LPTK UIN Al-Azhar Banda Aceh. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menguji kinerja DPG Al-Quran Hadis dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 dengan mengambil materi surat Al-Maun. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, hormat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak gerak, cepat gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita masuk pada pelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya kepada kalian. Apa hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucapkan pujian syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pada hari ini masih memberikan umur panjang, masih memberikan pada kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat hadir kembali di tempat atau di lembaga yang sangat kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Salat beriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau sekalian yang telah membawa kita keluar dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak cintai, hari ini kita belajar Quran Hadis. Yaitu tema kita pada hari ini tentang surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu adalah surat yang ke-107 setelah surat Al-Qur'an. Surat Al-Maun itu diturunkan setelah surat Al-Qur'an. Al-Maun itu diambil dari ayat yang ke-7, yaitu Al-Maun. Apa arti Al-Maun? Itu artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun ini sebagaimana yang telah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu, di dalam Al-Quran kita terdapat 30 juz. Al-Quran kita terdiri dari 30 juz, 114 surat. Berarti surat Al-Maun ini adalah merupakan surat yang ke-107. Surat ini diturunkan tergolong di dalam surat Al-Makkiyah. Apa surat Makkiyah? Surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Ya, jadi perbedaan antara surat Al-Makkiyah dan ada surat Madaniyah
Itu suatu ayat atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Sementara surat-surat Makkiyah itu atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Di surat Al-Maun itu terdiri berapa ayat semuanya? Terdiri daripada 7 ayat. Surat Al-Maun terdiri daripada 7 ayat. Siapa yang bisa membaca surat Al-Maun? Surat yang pertama, siapa? Coba baca. Ara'aital ladzi yukadzibu bid. Iya, surat Al pertama itu Ara'aital ladzi yukadzibu bid. Ya, artinya tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama. Jadi dalam Ara'aital ladzi yukadzibu bid. Tahukah kamu siapa ataupun orang-orang yang mendustakan agama kita? Agama apa? Agama Islam. Nah, kemudian dijelaskan lagi pada surat yang kedua. Siapa yang paling baik? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itu artinya adalah orang-orang yang menghardi anak yatim. Yang menghardi anak yatim. Bagaimana menghardi? Yaitu membenci, mengatakan yang tidak, kemudian mengusir, kemudian tidak memperlakukan dengan baik, itu namanya menghardi anak ya. Nah, kemudian yang siapa yang pandai baca yang ketiga apa? Iya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, artinya itu juga termasuk orang-orang yang tidak memberi makanan fakir miskin. Ya, yang tidak memberi makan fakir miskin. Itu ayat yang ketiga. Ayat keempat, siapa? Siapa baca? Coba. Iya, di dalam surat Al-Maun itu juga ada penekanan. Fawailul lil musallin. Itu maka celakalah bagi orang-orang yang sah. Ya, tapi tidak putus itu. Jangan pemahaman kita bahwa celaka orang-orang salat. Padahal masih ada sambungan ayatnya. Apa? Coba. Siapa? Baca yang ayat kelima. Ayat kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Iya, tadi pada ayat keempat mengatakan bahwa celakalah bagi orang-orang yang sah. Celaka bagi orang-orang yang salat. Tapi ada penjelasannya di ayat yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai dalam salat. Nah, jangan salah pengertian kita. Jangan salah pengertian kita bahwa celaka bagi orang salat. Siapa yang celaka bagi orang salat? Yaitu orang-orang yang lalai di dalam salat. Ya, yang lalai di dalam salatnya. Apa yang lalai di dalam salatnya? Pertama sekali melakukan salat tidak tahu rukun salat. Ya, tidak tahu rukun salat. Kemudian tidak menempatkan rukun salat sesuai dengan kaidah dan aturannya. Itu juga merupakan lalai di dalam salat. Yang selanjutnya mengulur-ulur waktu. Nah, mengulur-ulur waktu salat itu juga termasuk orang-orang yang melalaikan salat. Kemudian salat yang tidak khusyuk. Nah, maka itu termasuk orang yang melalaikan salat. Itulah orang yang dicela, yaitu orang-orang masuk atau celaka bagi orang-orang salat. Kemudian ayat selanjutnya siapa? Siapa bisa selanjutnya? Siapa? Nah, di mana? Iya, yaitu orang-orang yang melalaikan salat, orang yang tidak khusyuk salat, cuman ria. Makna ria itu dia melakukan salat bukan karena Allah. Dia melakukan salat itu bukan karena Allah, tapi karena mau pujian, mau dilihat orang, mau disanjung orang. Kemudian apalagi mau dipuji-puji itu termasuk ria. Itulah orang yang disebut celaka di dalam salat. Maka dikatakan pada ayat tadi, celaka bagi orang salat itu orang yang selalu lalai di dalam salatnya dan dia ingin berbuat berbuat ria. Itulah yang maksud dengan lalai dalam salat. Kemudian ayat selanjutnya apa? Nah, coba. Ya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Di dalam surat Al-Maun ini ada 4 kesimpulan yang kita ambil.
Pertama, orang-orang yang mendustakan agama itu, yaitu orang-orang yang menghardi anak yang menghardi anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makanan fakir miskin. Tidak memberi makan fakir miskin. Kemudian yang ketiga, yaitu orang celaka bagi orang-orang celaka bagi orang salat. Siapa? Yaitu orang yang berbuat riya, orang yang berbuat riya di dalam salatnya dan enggan memberi bantuan kepada orang lain. Ya itu. Coba siapa anak bapak yang pandai baca secara keseluruhan? Coba. Coba dari ya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bis-sin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, tepuk tangan. Itulah ayat Al-Ma'un yang terdiri daripada ayat. Semoga saja anak-anak Bapak pandai menghafal semuanya dan mau mengambil hikmah di dalam surat Al-Ma'un. Jadi kita menghafal suatu ayat jangan menghafal saja, tapi harus tahu kita apa hikmah yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nah, sebagaimana pengetahuan kita pada hari ini bahwa surat Al-Ma'un itu yang perlu kita ingat. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah setelah surat Al-Qur'an. Terdiri daripada 7 ayat. Yang dikehendaki dalam surat Al-Ma'un tersebut adalah memperingatkan kepada kita umat manusia bahwa pertama, jangan menghardi anak yang kedua, memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, kita tidak boleh riya di dalam melakukan salat. Nah, itu yang perlu kita camkan. Pada saat kita belajar suatu ayat itu, kita harus mencamkan apa tujuannya, apa implementasinya, sehingga dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar dapat menjadi pedoman untuk hidup kita. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam agama Islam ada dua sebagai pedoman hidup. Yang pertama Al-Qur'an dan yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila kita berpegang keduanya itu, akan selamatlah kita pada dunia dan akhirat. Di Al-Qur'an menjelaskan gambaran hukum secara global. Lalu dijelaskan perinciannya atau pelaksanaannya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis Nabi Muhammad. Di hadis Nabi adalah perkataan atau perbuatan Nabi atau diamnya Nabi tentang penjelasan sebuah hukum. Baca ulang. Yang dimaksud dengan hadis adalah perkataan, perbuatan atau diamnya Nabi tentang penjelasan sebuah hukum. Maka dua pedoman kita. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita pelajari pada hari ini tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu ada 3 pokok yang sangat penting yang perlu kita ingat dan yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi yaitu tentang menyangkut dengan anak yatim. Jangan semena-mena kita. Yang perlu kita tahu, jangan semena-mena, jangan kita berbuat terhadap anak yatim. Jangan menghardi, jangan memukul, menghardi. Marah saja kita sudah berdosa. Apalagi memukul. Yang perlu kita sayang. Kalau di mereka berbuat kesalahan harus kita nasihati. Jadi tidak boleh berlaku semena-mena terhadap anak yatim. Yang kedua, harus kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi makan fakir miskin. Apabila ada fakir miskin di antara kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, itu harus kita beri makan. Walaupun caranya kita membuat patungan.
kita membuat patungan dan membuat tetean dan minta sumbangan-sumbangan pada sumber kita, sehingga fakir miskin yang ada di sekitar kita itu tidak boleh kita berikan, mereka tidak apabila mereka tidak makan, kita makan enak, kita termasuk orang yang betul-betul mendustakan agama, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menghadiah anak yatim, dan jangan sekali-kali kita tidak memberi makan fakir miskin. Dan yang selanjutnya, kita tidak boleh lalai dan ria dalam melaksanakan salat. Salat itu hanya semata-mata kita laksanakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ingin puji, jangan karena hanya ingin disanjung, jangan hanya kita agar kita bermegah-megahan, tapi laksanakan salat itu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka terhindarlah kita dari perbuatan-perbuatan riya yang bisa merusakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah tahu? Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, sekarang baca sekali lagi. Siapa yang bisa baca ayat pertama? Nah, itu baca. Ya, sekarang bapak baca. Nah, coba lihat ayat pertama sudah dibaca. Ayat ketiga sudah baca. Ayat ketiga apa? Nah, coba baca. Iya, wala hukum ala ta'am miskin. Kemudian ayat ini bapak baca. Ayat kelima. Baca. Iya, berarti sudah pandai Pak. Jadi walaupun Bapak Acah sudah pandai. Kemudian sekarang Bapak beri tugas, ya. Bapak beri tugas, silakan kerjakan. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak beri tugas, silakan kerjakan. Sebagaimana yang telah Bapak jelaskan tadi. Jika pertanyaannya, silakan kerjakan. Kerjakan. Setelah kerjakan. Mengerti semua kan? Saya akan kumpul. Siap. Sekarang Bapak ambil sampelnya. Ada 1, 2. Iya, ada 1, 2 yang masih kurang tepat jawabannya. Ya, ada 1, 2. Nah. Ya. Nah, sekarang Bapak jalani. Cuma ada 1, 2 yang ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama itu ada 3, itu ingat. Pertama, menghadiah anak yatim. Yang kedua, tidak memberi fakir miskin. Yang ketiga, ria dalam berbuat salah. Di dalam surat An-Nur itu
ada 3 kesimpulan yang perlu kita ambil. Yang pertama, menghargai anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, yaitu melaksanakan dia dalam melaksanakan ibadah. Semoga saja kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk kita orang yang dicela oleh surat Al-Ma'idah. Nah, kita tidak termasuk orang yang dicela oleh surat Al-Ma'idah. Nah, kira-kira ada sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, ada yang ingin didengarkan? Tidak ada ya. Nah, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan satu lagi harapan Bapak, agar minggu depan semuanya anak-anak Bapak sudah bisa menghafal mulai daripada ayatnya sampai daripada artinya dan sampai bisa menjelaskan daripada tujuan daripada surat Al-Ma'idah. Nah, demikian saja yang dapat sampaikan pada hari ini. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Hormat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak gerak. Cepat gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi.